mau mempertanyakan sesuatu, lihat dulu Bibelmu. Cukup kamu melihat Bibel, nggak perlu ke Al-Quran, gitu Bang. Ya, jadi abang itu perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang Bibel Anda. Kalaupun Anda mau berdiskusi, naik di sini, buktikan, gitu loh. Kalau agamamu itu benar, buktikan sama saya. Kita dua arah. Bagaimana pertanyaan Pak Mikel itu yang bilang dunia pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari? Oh, itu aku nggak tahu. Aku nggak habis mikir kalau itu mah, aku nggak habis mikir itu Bang. Apa saya nggak habis mikir? Bayangin aja coba kalau kita pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari. Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang akan mengatur pola pola kehidupan manusia coba? Siapa yang bisa mengatur itu kalau bukan Tuhan? Kan Tuhan yang bisa mengatur. Kalau nggak ada Tuhan, 3 hari aja, jangankan 3 hari. Tuhan mati selama sejam aja, kapan gitu loh. Waduh, ada Kims. Ada, kita naikkan Kims. Tapi kita ngobrol santai aja Kims. Gue cuman baca tappingan teman tadi yang mungkin ini. Coba aku mau sedikit berbicara tentang orang tadi itu. Iya, makanya gue turun, paham gue. Bible only source-nya, kampret. Aku nggak mau menyinggung ya, cuman lawan bicara lu bukan Protestan, Pak. Boleh, silakan Kings. Gua kasih ini ruang. Masalahnya dia ngambil konteks ayatnya tuh secara alkitabiah kayak Protestan gitu. Nah, masalah metodologi Katolik tuh tidak seperti itu. Ada 2 approach lain yang dilupakan. Metode epistemologi, metode tradisi suci, dan magisterium. Kalau melihat konteks ayat, tempatnya, tujuannya itu ada di tradisi suci Katolik. Nah, kalau Protestan ya wajar aja mereka nggak tahu, mereka aja rujukannya nggak terlalu banyak. Iya sih, kalau aku diskusi sama siapa yang mute? Lu di mute, jangan di mute, woi. Moderator, lu di mute. Enggak, gue nge-mute sendiri. Santai. Ini kalau aku berdiskusi sama Protestan kan otomatis mereka kalau menggunakan teologi mereka sendiri itu berbeda dengan apa yang lu imanin gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan mereka yang minim literasi, kayak mainan gitulah, aku bilang cuman sekedar hanya bahan mainan, karena memang mereka tuh nggak punya IQ kecuali apa yang mereka dengar saja dari pendeta-pendeta mereka. Tapi kalau lu sebagai orang terpelajar, gue yakin lu masih punya kapasitas untuk menjelaskan ini dibanding mereka itu. Protestan, ya naik set ini ada nih ortodoks nih, yang juga sama gue tadi. Bisa. Tuh kan, yang atur pola manusia itu yang jelas bukan Allah katanya. Ini kan kalau kita berbicara tentang siapa yang mengatur pola manusia itu kan berbicara tentang keyakinan. Kalau keyakinan lu sebagai Kristen ya itu Yesus ya, gua hargain. Kalau aku Allah ya gua hargain. Kenapa ini? Ya kenapa larinya ke subjektif gitu kan? Nah aku bisa saja ngomong, oh Tuhanku. Jadi gini loh, kalau kita berbicara tentang keyakinan, kawan, Abu, asal Anda tahu, kalau kita berbicara tentang keyakinan, aku meyakini bahwa sekalipun si Kims ini Kristen, ya, keyakinan saya, Tuhanku lah yang mengatur dia, kembali kepada dirinya. Sekalipun saya Islam, pasti dia mengatakan yang mengatur, ya atau yang mengatur pola hidupnya si Ardi ini, pastilah Tuhanku. Itu kan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita saling menghargai. Jangan kamu mau menang sendiri gitu, enggak. Ini orang ini enggak belajar kayak gini nih Kims. Enggak ada kapasitas gitu. Kalau mereka belajar filsafat kontemporer,
mereka paling akan encounter dulu yang namanya postmo. Dari situ mereka akan paham, oh perspektif manusia tuh beda-beda ya ternyata. Tapi ya sayangnya Iya, orang Indonesia tidak bisa menerima itu. Emang udah diprogram gitu ya betul. rakyatnya buat polarisasi. Susah sih emang. Dunia pendidikan kita aja stres banget kayak gini. Logikanya tidak mungkin setiap agama punya Tuhan masing-masing. Ya itu mak kembali lagi masalah keyakinan kalau berbicara tentang Tuhan kita masing-masing. Tapi yang kita biasanya kalau dalam perdebatan itu kita apa namanya membuktikan ataupun menarasikan bahwa Tuhan kita atau mempertahankan argumentasi kita tentang apa yang ditulis di dalam kitab suci kita masing-masing. Sebenci-bencinya saya oknum Kristen, ya. Enggak semua Kristen itu saya benci, enggak semua orang Kristen itu saya kasarin, enggak semua orang Kristen itu saya maki. Tergantung kalau saya pribadi ya nih, gue tergantung itu orangnya siapa yang gue hadapin. Kalau gue siapa yang gue hadapin, sekalipun dia orang Islam, kalau dia nyerang gue tanpa alasan yang tepat, ya aku juga akan maki. Itu masalahnya. Jadi bukan cuma Kristen. Tuh gini, kalau misalnya ada yang bawa agama terus sara ke agama gue di live gue kalau nggak turunin, ya gue balikin. Cuman balikinnya nggak sampai menghina ketuhanan mereka lah. Nggak berani aku. Kalau soal menghina Tuhan itu. Kalau menghina konsep agama sih nggak berani juga ya, karena ya dibutuhkan pemahaman yang lebih tentang itu. Iya. Dan gue menggunakan interpretasi yang lumayan hati-hati lah soal agama orang. Ya betul. Takutnya salah kaprah gitu. Ya betul. Apa namanya gini. Apa namanya? Kadang-kadang mereka nih nggak tahu cara menghargai orang. Seolah-olah dia nggak punya hati. Jadi kebanyakan kalau saya yang temu itu kebanyakan itu gini, ketika dia menghina itu seenaknya, tapi ketika dibalikin itu malah merasa tergali, padahal yang menilai dia loh, bukan gua. Gitulah ya. Memang itu ciri khas kalian, suka maki-maki. Lu makanya lingkungan lu yang beda agama dikit biar tahu. Iya. Apalagi yang Belum namanya pernah ya kita kamu kan ngerasain kelas agama campur-campur? Aku ini nih berteman sama Kings, berteman dengan baik. Kami beda keyakinan, bisa kami berteman. Kenapa? Kami masih bisa saling menghargai, nggak kayak kalian itu. Jangankan aku sama kau, aku sama teman-teman sekolahku mau dia ateis kayak agnostik kayak Hindu, Buddha, Islam, bla bla bla, semua itu ada di sekolah gue. Agnostik, gue ada teman agnostik. Tapi ya terlepas dari itu gue menghargai dia menghargai gue. Nah itu, Gitu. jadi tidak selamanya kita, misal tidak selamanya kita berdiskusi, tidak selamanya kita berbeda, itu kita harus membenci ataupun menghina atau saling menjatuhkan, itu nggak selamanya. Bahkan betapa banyak teman-teman saya dari Kristen baik di dunia TikTok maupun di dunia nyata, kami saling menghargai. Karena kenapa saya bisa menghargai dia? Karena dia bisa menghargai saya. Karena saya itu kan udah kubilang dari awal dari resiko apa? Tergantung siapa yang saya hadapin. Titik. Iya, ini sebenarnya faktor didikan sekolah dan orang tua gue. Dari dulu, dari TK malah, sekolah gue itu selalu bilang, seek first to understand then to be understood. Artinya, carilah pemahaman dulu, baru orang akan paham dan menghargai kamu. Ketahui apa yang kamu ingin paparkan, lalu kamu akan dihargai orang. Kalau misinterpret, terus kamu nyolot, ya sama aja. Iya, Kamu iya. bakal didiskredit. Masalahnya apa ya? Yang gua bilang, biasanya yang gua bilang sama mereka, hati-hati dalam menyerang Islam. Hati-hati dalam menyerang Islam kalau di dalam agamamu juga ada. Gitu loh. Hati-hati. Iya, itu dia. Karena apa analoginya gini, Kim. Misal nih, kalau berhadapan misalkan antara pemain satu dengan pemain lain itu dalam hal bola, misalkan main bola gitulah ya. Main bola terus
yang satu tim ini dia fokusnya nyerang tanpa ada yang jaga gawang. Akhirnya apa? Ketika diserang balik, gol. Bener. Gol. Nah itu, jadi hati-hati. Artinya lu pandai-pandai lah jaga gawang, pandai-pandai lah lu lihat lu lihat yang punya lingkungan lu sebelum lu nyerang gitu. Karena bisa jadi ketika lu fokus nyerang, nggak ada yang jaga gawang, akhirnya ketika diserang balik kena gitu. Jadi hati-hati. Batur Islam itu seperti cermin, siapa yang datang itu yang kembali. Betul. Masuk. Aduh, agak lain emang nih debator-debator Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai debator, tapi ya begitulah mereka. Playing victim. Baru mulai nih, baru naik kayaknya takut istri deh Ustaz. Takut sama istri kayaknya. Untung gue nggak punya istri, jadi bebas-bebas aja gue mau ngobrol sama siapa ya kan. Iya. Ini siapa yang playing victimnya kedua sisi juga bisa. Kedua sisi bisa. Ada aja oknumnya gitu loh. Oh, Habis badminton, habis badminton, capek. Badminton Siap, jam Ustaz. segini. Iya. Buset. Jadi kita mau ngobrol apa nih? Lu open cam lah, janganlah. Gila tuh. Lu besok sekolah apa enggak? Oh iya dah. Besok apa ya? Iyalah berarti. sekolah gue. Oh, bentar. Gue Besok ada apa pengen emang? join satu eskul. Lu anggota Gue OSIS join kan? OSIS gak ya? Sumpah. Gue tuh lagi mempertimbangkan gue tuh harus join OSIS atau enggak. Soalnya gue udah ada eskul satu nih, eskul debat geopolitik. Cuman untuk tambahan gue pengen OSIS gitu. Cuman orang bilang jangan jadi budak sekolah. Ya Gue Allah. juga waktu SMP itu pernah jadi OSIS, cuman nggak jelas gitulah. Gue nggak paham. Dia tuh cuman jadi OSIS tuh, lu tahu nggak? Gua layanin apa itu namanya siswa-siswa baru gitu kan. Nah itu aja. Terus gue juga pernah jadi pramuka, tapi semuanya itu udah terlupakan. Yang nggak pernah gue lupakan itu waktu peristiwa-peristiwa di pesantren. Nah itu. Tapi lu tahu kan apa yang gue nggak pernah lupa itu? Gue sering keluar malam tanpa izin, dan alhamdulillah selama gue jalan 3 tahun nyantri itu gue nggak pernah kedapatan keluar. Meskipun ada teman-teman gue yang kedapatan, tapi kami saling janji kalau lu kedapatan lu jangan sebut nama gitu. Itu kesepakatan. Lu sendiri dari lu sekolah ini dari sekolah dari TK sampai SMA sekarang itu apa aja yang lu jalanin? Artinya apa aja rintangan-rintangan yang lu pernah jalanin gitu? 1. Bullying. 2. Gosip. 3. Tekanan akademik. Tuh, Sama berarti. tekanan akademik kelas 9 itu trauma banget gue, Pak. Udah gitu ditambah-tambah pula aku dirumorin yang gak jelas. Akhirnya ya mamaku yang tahu, mamiku langsung datengin orang tuanya lah. Mamiku kalau soal bullying atau aku digosipin dari belakang ya dia maju paling depan. Kalau papaku ya paling telepon orang tuanya. Keren sih, keren. Nah, suka nih. Gua cuma mau mempertontonkan kepada publik, meskipun 26.000 mata memandang ya kepada kalian. Gue cuma mau mempertontonkan kepada publik bahwasanya tidak semua orang Kristen itu saya benci, saya maki, saya ludahin. Orangnya sopan nih, gue juga sopan, segan. Karena kenapa? Gue mau mempertanggungjawabkan narasi gue yang di awal bahwasanya tergantung gue hadapin itu siapa. Kalau yang gue hadapin itu manusia, ya gue manusia. Kalau gue hadapin itu yang ya sorry ya binatang, ya jadi binatang gue.
Itu mah nggak usah Arti dihadapin, udah jadi penurun IQ tuh. diberikan pelajaran juga, ya boleh-boleh lah Kim, Nyolot. diberi pelajaran gitu. Terserah dia mau sadar atau enggak, ya itu urusannya dia kan. Hmm. Wah, nggak usah ikut OSIS Kim, katanya organisasi itu buat orang-orang kurang kerjaan saja. Nah, mamiku juga udah nyaranin kamu nggak usah ikut OSIS, kamu masih banyak yang harus dilakuin. Ini OSIS ini apa, pekerjaan utama lu atau apa, misi utama lu, atau memang ini sampingan gitu? Jujur sampingan, tapi gue emang benar-benar mau reformasi keadaan sosial di sekolah sih. Cuman ya susah juga kalau ketuanya dari angkatan gue dan cuman numpang status doang ternyata. Visi misinya template banget anjing. Gue demi Allah dah. Bukan demi Allah, demi Yesus, demi Buddha, demi Allah. Udah capek dengan gue kalau udah pusing sudah tuh tiga Tuhan udah masuk. Lu ada aja lu Demi Allah, Krishna juga gue udah puyeng dengerin OSIS pak. Sampai sakit gue hari esoknya setelah pemilu. Dih, tumben lu bisa kayak gitu. Template visi misinya pasti tentang sustainability, improvisasi lingkungan sekolah, tapi lu nggak ada aksinya. Bullshit banget cok. Buset ya, kalau Artinya kayak gitu mereka memang. justru yang malah ngejudge, malah menjadikan lingkungan sekolah itu sebagai ajang status, ajang gosip. Agak hipokrit gitu menurutku. Apalagi sekarang yang nyalon itu malah anak-anak populer yang ada riwayat ngerumor. Gue takut anjing. Gue itu kemarin ya, gue ya sedikit cerita ya. Gue kemarin waktu dia seramai itu kan, gue kuliah itu di apa ya, di STAIN, jadi Sekolah Tinggi Islam Negeri. Jadi ya tahulah kita ini khusus orang-orang Islam kan, namanya Sekolah Tinggi Islam Negeri kok. Nah, di dekat asrama gua itu ada kampus namanya Unsulbar. Itu universitas, universitas kan. Nah, terus itu kan campur tuh, ada yang ateis lah, ada yang Kristen, ada yang Islam kan. Pokoknya campur lah gitu. Suatu ketika gua keluar makan nih, terus gua jumpa sama orang Islam, cowok. Dia bawa pacarnya nih Kristen, Kim. Lu tahu apa yang terjadi? Gua diapain coba? Kan orang yang Islam ini cowoknya, dia kan pacaran nih sama orang Kristen. Pas gua makan nih, gua lihat yang Kristen ini ceweknya itu pakai apa? Pakai kolor, terus ada tanda salib. Nah, terus yang si cowoknya ini itu dia pakai baju, bajunya itu ada la ilaha illallah, terus ada ini nih, tangan yang kayak gini nih, menandakan itu tauhid kan. Nah, gue udah tahu tuh. Nah, dia itu tahu saya sering nonton di TikTok kan. Dia bawalah aku duduk di meja yang panjang, terus kursinya itu panjang juga, depan belakang samping ada kan. Gua duduk sendiri, tiba-tiba dia datang, dia langsung nanya, lu ini kan lu debater di TikTok kan? Iya katanya. Nih cewek gue nih Kristen nih. Terus gue bilang, terus gimana gitu. Terus dia bilang ya enggak, dia cuman biasa nonton gitu kan, kayak Bang Suma atau kayak siapa lah gitu kan, debat-debat agama gitu dia nonton. Tapi kalau pacarnya itu bilang, tapi jujur aku tuh kalau masalah Alkitab katanya ya, Alkitab itu saya kurang paham. Terus di dalam hati gua, ini dia datang mau belajar apa sama gua kan Islam. Jadi gua enggak juga mau diskusi waktu itu. Dia cuma nanya-nanya, gimana lu bisa menjadi seorang debater, terus gimana lu bisa memahami Alkitab, apakah lu mu'alaf atau enggak. Ya gue cerita lah, jujur sih aku bukan mu'alaf, aku itu dari lahir memang muslim kan waktu itu. Terus gimana lu bisa masuk di dunia debat bertiktokan gitu. Terus aku bilang, nah alur ceritanya tuh gini, waktu saya keluar dari pesantren aku ceritalah,
waktu keluar dari pesantren itu aku masuk TikTok lewat di live kan. Waktu itu kan aku belum mengenal diskusi lintas agama ya. Nah, penonton yang si hostnya ini sepi banget, sepi. Cuman berapa orang, 2-3 orang lah misalkan. Ya gue dijambak tuh. Nah, gue tahu ini orang ngapain sih. Gue lihat itu premingannya itu apa? eh Kalau saya nggak salah waktu itu temanya Muslim menyembah Ka'bah lah gitu kan. Gue narasinya gitu. Ya gue naik, gue jelasin. Oh nggak bisa gue ngejelasin karena memang gue selalu di mute kalau gue mau ngejelasin tentang itu kan. Ya jadi waktu itu aku dibuang, ditendang. Itu apa sih tadi? Gue mikir-mikir terus karena jujur pertama kali waktu itu aku lihat apa diskusi perbandingan agama. Wah, akhirnya beberapa hari kemudian, oh ternyata gini, oh ternyata gini. Banyak syubhat-syubhat nih kan, aku pelajarin nih. Aku pelajari, fokus membantah syubhat dan ada mirroringnya gitu. Contoh misalkan kalau kita dituduh menyembah Ka'bah karena mengelilingi, di situ gue dikasih tahu sama apologet Islam ternyata di Mazmur juga Nabi Abraham itu dia berjalan keliling mengelilingi apa misbah ya kalau gue nggak salah. Mezbah, ya mezbah. Mesbah Tuhan kan di Mazmur berapa itu ya, gue lupa lah ayatnya gitu kan. Nah terus Katolik juga ini romonya mengelilingi altar dulu, lalu ya dicium altar itu. Masa ya itu nyembah altar? ya iya itu dia kan, itu kan permingannya mereka kan. Iya. Kita permingannya mereka apa coba? Muslim Katolik itu nyembah nyembah patung Ka'bah. karena Katolik nyembah patung karena menghormati apa yang direpresentasikan Nah, dalam itu. patung. Cacat banget semua. Nah, lu pasti tahu sendiri nih orangnya siapa tuh. Ya, Dia nggak usah di-mention. bahkan kalau nyerang Katolik, dia kalau nyerang Katolik si orang ini nih, ya gue bilang si Edi Steve lah, kenapa rupanya? Ya kan? Dia kalau nyerang Katolik, Kims, itu dia nyamain Islam. Ternyata Islam itu kayak Katolik. Kenapa? Karena dia sujud kepada patung. Sebagaimana Islam itu sujud kepada batu gitu loh. Ortodoks, apa kabar ortodoks yang ibadahnya harus bikin tanda salib terus sujud? Nah itu. Nah, Ya itu mak. si Chef tuh dibilang pagan pas doa ke santo. Ya, itu mak masalah kalian lah. Tapi yang gua mau counter ini yang dia framing Islam itu nyembah batu, nyembah Ka'bah. Itu yang gua nggak setuju tuh. Nah, paling gua nggak setuju. Ya ampun, itu mah di Katolik juga ada, kita menghormati relikwi suci. Iya. Jadi alur ceritanya gitu, gua ceritain karena agama gue diginiin ya, jadi gue juga belajar Bible sebagai perbandingan gitu tentang apa saja yang mereka lontarkan. Contoh kayak nyembah batu, alasannya ini cuman sekedar alasannya, bukan dalil. Dia cuman sekedar alasan doang. Intinya itu dia cuman melihat fakta, membuat kesimpulan, tapi dalil tuh nggak ada. Misalkan ketika kami menghadap kepada batu, di framing kita itu menyembah batu gitu kan, tapi tidak ada sama sekali literasi dalam Islam bahwa perintah untuk menyembah batu tersebut, karena itu kan sekedar simbol. Kalau dulu memang itu simbol kan, itu kan hanya sekedar simbol doang, bukan berarti tujuan kita sujud kepada Ka'bah itu karena kita nyembah Ka'bahnya, itu enggak. Kim, jadi bagus penguasaan Bible dan bahasa Inggris, tapi juga bagus Kim, Katolik baik. Penguasaan Bible yang dibarengi dua pondasi utama Katolik lebih. Selebihnya kalau misalnya penguasaan Bible gue nggak dapat dari magisterium atau tradisi suci, ya kosong isinya kayak sebelah. Gak usah di-mention siapa. Nah itu. Jadi nih, tonton nih kawan-kawan. Jadi kalian yang bilang aku benci sama Kristen, kan nggak semuanya. Gue tuh cuman mengcounter, cuman penghujat doang. Bukan benci sama, ya bagaimanapun kita sama-sama manusia, ya saling mengasihi lah kita. Walaupun dia penghujat, saya sebenarnya nggak benci, meskipun aku berperilaku keras kepada mereka, bukan membenci. Saya cuman memberikan pelajaran kepada mereka bahwa ketika diginiin itu rasanya gimana. Kan masih punya hati kan.
Hmm. Ajaran pagan Yunani Tuhan jadi manusia, dewa Zeus jadi manusia. Nah, bedanya kalau dewa Zeus itu ngelihat bahan mati dikit dia nafsuan. Zeus. Pernah Kalau di aku baca Katolik, di Iliad sama Odysseus tuh kalau Zeus pernah selingkuh sama cewek lain, sama kayak Poseidon tuh. kalau di Katolik Games perayaan 25 Desember ada nggak? Apa? Perayaan 25 Desember. 25 Desember ada, tapi ini kita dapat tanggal lahir Yesus Kristus itu dari penanggalan Ibrani. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Oke. Ya Penanggalan jelasin aja Ibrani di sini. sama Gue juga lagi gabut ini, nggak tahu gue mau ngapain. penanggalan Ibrani sama catatan dari itulah keturunan murid-murid Yesus. Mereka pakai dasar Ibrani juga ternyata. Iya juga ya. Oh berarti mereka pakai kalender. Iya ya karena memang Yesus itu kan orang Yahudi. Iya makanya mereka pakai penanggalan Ibrani. Terus ya rata-rata ya catatan mereka itu sebelum penetapan hari raya Sol Invictus. Jadi ya lumayan kredibel lah ya setidaknya. Sol Invictus itu kan muncul setelah 300 Masehi. Sementara kalau penanggalan di bulan Kislev dalam kalender Ibrani itu muncul di gereja Katolik dari catatan itu nasat-nasat tradisi suci. Oh tradisi suci. Yang nggak ada di Alkitab, ada di tradisi suci. Ini nih kalau orang belajar ini gini kawan-kawan, dia nggak mudah menyalahkan orang, nggak sama kayak bidat. Sama kayak Islam, kalau misalnya kurang artikulasi dalam Quran, maka ajuan lainnya ya hadis. Ya kadang-kadang itu juga sih karena menurut kami ya, kami di Islam itu sumber hukum kami itu ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran itu apa? Quran itu pewahyuan, kitab suci, apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus hadis itu apa? Hadis itu hadis itu berisi perkataan Nabi Muhammad. Ada namanya hadis qauli, fi'lil atau takrir. Hadis yang namanya qauli itu ucapan Nabi. Terus kalau fi'li itu apa? Perbuatan Nabi. Itu juga termasuk sunnah. Terus kalau takrir itu ketetapan Nabi. Itu kan ada semua tuh. Enggak kami bercampur-campur, kemudian kalau firman Tuhan ya tetap Al-Quran. Tapi kalau hadis Nabi ini yang tadi itu 3. Terus ijma ini apa? Kesepakatan para sahabat atau kesepakatan para ulama. Kias ini apa? Kias itu apa namanya itu pola ukur gitulah ya. Pola ukur. Jadi pola ukur yang ada dalam Quran dan hadis. Contohnya gini. Di dalam Quran tidak ada dikatakan tidak ada larangan menampar ibu. Nggak ada larangan menampar ibu. Yang ada dikatakan dalam Quran itu janganlah kamu berkata ah. Nah di situ kita ambil kesimpulan kalau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi langsung menampar. Nah itu namanya qiyas. Meskipun secara dalam Quran tidak tertulis secara eksplisit janganlah kamu tampar ibumu. Tapi kenapa kita tidak boleh menampar? Karena mengatakan ah saja tidak boleh, maka bagaimana dengan menampar? Itu lebih durhaka lagi gitu kan gitu ya. Contoh gini, misal aku ini aku ini punya majikan, Kims ini sebagai majikan, aku pembantunya gitu. Terus si Kims ini bilang aku setiap hari angkat batu bata itu 5 biji. Terus Kims ini merintahkan aku, Menachem, lu bisa nggak angkat 2 biji batu bata itu? Gue bilang jangankan 2 biji, 5 biji aja gue bisa. Nah itu namanya kias. Kiasan gitu loh. Pola ukur. Silakan, apa lu yang mau lagi sampaikan Kims? Nggak ada sih. Gue mau lanjut ngobrol-ngobrol aja. Ya udah ngobrol aja kita. Mau itu Gantian doa ke Pastor Bob, aman-aman aja. Bayar 1 juta ke pastornya dulu.
Jadi Romo lu yang pernah lu kirim ke gua itu yang sering ini nyerang Protestan itu Romo lu juga itu. Technically Romonya orang Katolik. Iya iya, Tapi dia maksudnya Romo diocesan sih. Enggak, bukan Romo iya. gua itu. Beda ini soalnya. Beda keuskupan, beda wilayah. Oh, Kalau Katolik itu Romo itu terikat di keuskupan atau wilayah tertentu. oh Jadi gitu. ya lumayan terstruktur lah. Yang ada juga tuh Kim yang sering konten tuh Koko. Masa lu nggak tahu? Yang yang sering ngebidatin Protestan itu loh, yang Koko itu. Dia Katolik Koko juga. siapa Koko? Iya, artinya dia kayak Cindo gitu, Koko. Jadi dia dipanggil Koko. Katolik. Dia sering Reminder, most Protestant are not even Lutheran but Pentecostal. Yeah, exactly. Aside from Pentecostal, ada juga yang Baptist or Charismatics. lu baptis di Katolik lu baptis kapan? Baru lahir atau usia tertentu? 3 hari setelah lahir bisa, nunda seminggu juga bisa. Udah seminggu bisa. Oh, kalau di Islam itu kan yang akikah gitu ya. Kalau kita di Islam itu kan gini, ada namanya akikah. Akikah itu anak yang baru lahir itu sekitar 7 hari, misalkan 7 hari dia tuh udah lahir, 7 hari tuh dipotongkan kambing. Itu kambing ya, dipotongkan kambing terus dibagikan ke orang-orang, kita undang orang-orang itu tasyakuran ya, tasyakuran kalau dalam Islam itu kita bersyukur karena kita punya anak, sebagai orang tua kita punya melahirkan anak, terus itu yang disunahkan oleh Nabi, terus kita akikah gitu. Kalau di hari ke-7 misalkan gak ada duit, itu di hari ke-12. Iya di hari ke-12. Kalau misalkan nggak ada, itu di hari ke-21. Kalau misalkan nggak ada, itu boleh sampai kapan saja. Bahkan gua kan belum akikah nih. Nanti kalau gua punya uang untuk beli kambing untuk gua potong, terus bagi-bagiin ke keluarga ke tamu kita undang, ya boleh-boleh saja. Karena Nabi kami itu akikah waktu usia 40 tahun, karena waktu itulah ada syariat akikah itu pas Nabi kami diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau di Kims itu sebagai orang Katolik dia dibaptis gitu. Tapi gua punya mantan pula. Ya ini gue serius, ngomong serius nih, serius gua Kims. Mantannya orang Katolik pasti. Bukan, Protestan dia. Tapi Walah. gua yang bingungnya itu gini, gua belum mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya aja gitu. Dia itu punya ibu, punya ayah. Kalau saya nggak salah yang Kristen itu ibunya. Terus si ibunya ini nikah dengan ayahnya waktu itu. Nah, masuk Islam si ibunya ini, kan? Nenek dari ibunya si anak ini itu masih Kristen, dia sering ke gereja kan. Terus ini kan baru berapa usianya gitu kan, masih kecil, dia tinggal sama neneknya. Ibu dan bapaknya itu dia pergi dari rumahnya, tapi gua juga nggak tahu dia pergi itu karena memang betul-betul kerja, atau si ibu dari ibunya neneknya si anak ini ngusir ibunya gitu karena dia menikah dengan orang Islam. Kira-kira gitulah ya. Sekitar 16 tahun anak ini, dia waktu kecil dulu dia sering ke gereja katanya. Dia sering ke gereja, dia sering ikut neneknya ke gereja kalau hari Minggu. Pas dia udah gede itu mau diserahin sama orang tuanya yang mula, kan gitu ya. Orang tuanya yang sudah Islam lah sejak awal gitu kan. Nah lalu dia diserahkan, tapi gue nggak tahu apakah waktu dia masuk itu bersyahadat. Nah dia sekarang itu bersyariat Islam. Cuman ya gue akuin kalau masalah dia pelajaran tentang Islam maupun Kristen itu sangat minim sekali. Nah waktu itu gue sempat bimbing, tapi karena putus ya ya sudah. Agak lagi.
Tapi lu tahu nggak? Gue itu beda 5 tahun loh sama dia. Dia kelahiran 2000, gue kelahiran 2005. Oh, 2005. Iya, jadi lebih tuaan dia. Sekarang usianya udah 26. Masih moderator kok di sini. Dia sering mantau di bawah. What the hell? Iya, Siapa nama akunnya? nama akunnya Hani. Nama akunnya itu Hani R. Gue masih kontaknya masih ada kok. Lalu yang dipahami apa dalam agamanya? Kalau nggak paham kita, mana sih kalau Ya. ditanya gue paham Alkitab, gue bakal merendahkan diri serendah-rendahnya kalau gue nggak paham Alkitab gue sama sekali. Ya itu. Meaning, gue bakal apa ya, selamanya belajar. Kalau mencapai pemahaman absolut terhadap Alkitab, ya enggak. Karena aku hanya manusia biasa. Iya, sama. Kita juga manusia biasa. Tapi kalau saya pribadi ini ya punya pendapat bahwa artinya apa yang saya tahu itu yang gue sampaikan. Lain daripada itu kalau gue nggak tahu ya udah, gue diam. Iya itu. Bocil. Karena kalau dalam Islam itu sendiri diajarkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu, artinya dicari dulu ilmunya sebelum lu ngomongin. Jangan sampai lu nggak punya ilmu lu ngomong, kan nggak nyambung nanti. Iya. Bahkan dalam Katolik sendiri kan jarang tuh ada otoritas yang terlibat dalam perdebatan itu karena ada kode etiknya kalau di sini. Kalau misalnya misalnya imam atau romo itu tidak punya pengetahuan yang apa ya, misalnya pengetahuan yang cukup untuk membahas topik yang dibahas, itu merupakan suatu pelanggaran. Kalau gue lihat ya Kim, kalau gue lihat ya rata-rata di Katolik itu memang dia disiplin ilmu, baik dalam berbicara maupun dalam berkhutbah. Memang kita betul-betul cari siapa ini orang nih yang ini nih, yang paham gitu, betul-betul dia paham literasi kitabnya sendiri. Yang sebelah nih yang repot nih, dia nggak tahu apa-apa tapi ngomong gitu. Ical Faisal, berarti jangan cuma pakai imani aja dong, karena yang dicari itu keselamatan dunia akhirat. Balance. Kita sebagai manusia juga harus mencari kebutuhan sehari-hari kita, materi, tapi jangan lupa juga dengan akhirat. Kalau soal imani aja, Katolik ada prinsip fides et ratio and fides quaerens intellectum. Jadi betul-betul harus dikaji lah gitu kan. Jadi iman kita dibarengi dengan akal. Iya betul, iman dibarengi dengan akal. Situ juga kasihilah, ya kalau di dalam kitab Ela itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Kalau dulu gua nggak tahu, karena itu dia pakai Allah, masalahnya dia pakai Allah gitu loh. Markus 12:30 itu kan disuruh, artinya apa, kita memahami konsep ketuhanan itu dibarengi dengan akal, bukan hanya sekedar imannya aja gitu. Jadi masing-masing kita di sini, aku sama Kim ini masih mempertahankan narasi-narasi yang dimana itu berdasarkan dengan akal. Gitu. Kalau imani aja, kalau imani aja ya itu kaku. Aku di akunku ada esai soal fenomena fideism atau imani saja, dan di situ aku melakukan dekonstruksi satu-satu mengenai fallacy yang ada di pola pikir imani aja. Ada esainya di bawah. Oh, nggak salah. Lu nggak ada nih, lu nggak ada nih niatan jadi pemuka agama lu gitu, atau jadi pastor, romo, kira gampang. Kalau di Protestan gua lihat gampang loh, Kim. Iya gampang, kalau sekolah di STT doang, S1 udah langsung jadi pendeta. Iya betul. Nah, kalau di Katolik memang nggak gampang. Yang cowok tuh harus seminari menengah, seminari tinggi, S1 jurusan minat, S1 filsafat teologi, S2 filsafat teologi. Ada. Ya. Nanti kesehariannya bangun jam 5, doa, misa. Siang mengajar. Ya
kita jadi pesantren gitu, Kim. Waktu di pesantren itu Iya. kan kita ada tradisi, bukan tradisi sih, memang itu apa, tahajud gitu kan. Lu pernah dengar istilah nggak tahajud? Tahajud, oh iya pernah. Tahajud itu kita bangun tengah malam itu apa, sholat tahajud, ya sholat sunat tahajud gitu. Temen gue sholat tahajud tuh bangun jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Kalau gua bilangnya malam karena itu masih gelap. Heeh. Oh iya. Bangun jam 3 pagi Biasanya terus kalau gue kebablasan begadang tuh ya, di bulan puasa, kalau gue kebablasan begadang tiba-tiba temen gue yang Islam telepon, dia habis sholat tahajud sama sahur, ini ngajakin main PUBG cok malam-malam itu. nah, Hmm. iya. Jadi kalau kita itu ya gitu, apa? Tapi itu bukan kewajiban ya, karena di dalam Islam itu kan ada Sunnah. wajib, ada sunnah gitu ya. Hmm. Jadi kalau kalau yang tahajud itu yang termasuk sholat sunnah, tapi sangat dianjurkan karena pahalanya itu besar, pahalanya gede gitu. Jadi sangat dianjurkan gitu. Tapi kalau nggak dilakukan pun, kalau dibilang nggak apa-apa sih itu kurang tepat. Tapi menurut saya kalau itu nggak dilakuin itu kita jatuhnya rugi. Kalau kalau nggak apa-apa itu apa ya, kayak kurang tepat karena ketika lakuin itu kan dapat pahala. Jadi yang lebih afdalnya kalau kita lakuin karena dapat pahala. Jadi kurang tepat kalau dikatakan itu nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya kalau dibilang itu rugi kita. Meskipun kita nggak dapat dosa, tapi setidaknya ada unsur-unsur apa, keuntungan yang di situ kita ketinggalan mendapatkannya gitu. Bisa Pahala. imani saja. Nah, itu mah teman-teman sekolah gue yang bolos sholat Jumat. Anjir. Iya. Waktu assembly lintas agama itu ditunjukin muka-mukanya siapa aja yang bolos sholat Jumat, siapa juga yang bolos misa. Islam imannya aja. Itu cara ngetiknya aja udah salah itu. Makanya lu perlu belajar, bro. Terus sampai sekarang belum ngerti tentang hakikat keimanannya. Ya namanya anak-anak ya ngerti apa? Aku aja bukan profesor, gimana mau ngerti? Ngerti sepenuhnya ya enggak. Aku bakal terus belajar tentang itu. Aku punya prinsip kalau aku akan jadi murid selamanya. Berarti lu ini apa ya? Cita-cita lu jadi apa sih, Mang? Cita-cita gue jadi hakim. Jadi hakim. Tapi bukan hakim akhir zaman kan? Jangan pula lu nyamakan dengan Tuhan lu. Bahaya. Bahaya itu mah. Kalau gue disuruh nimbang dosa teman gue, of course gue jeblosin dia ke api. Enak kali, bah. Bisa lu milih-milih tuh. Oh, temen gue yang dulu ini traktir gue seblak bakso, ya udah. Walaupun dosa lu banyak, gua ringanin. Kalau dia kalau traktir seblak lu ke neraka sumpah. Kalau lu traktirin gue salmon, itu surga tempat tertinggi buat anda. Is keren. Read the Al-Quran and understand it. There is no compulsion in religion. I am currently studying the Quran, bro. Gak cuman Quran, aku juga belajar kitab ini Sutta Pitaka, Alagaddupama Sutta dari Buddha. Uff, ngeri. Tapi lu belajar ngaji nggak lu? Ngaji hukum bahasa Arab. Hukum bahasa Arab sih yang paling pusing, kayak ngafalin ikfa hakiki, izar halki. Oh, lu tahu juga itu mah tajwid, itu belum tajwid, Kim. Iya, itu yang susahnya. Adaptasinya itu loh. Iya. Jadi lu fasih nih, bisa nih lu baca Quran Enggak, original. udah bisa. Aku aja sering nyamar di Ramadan buat Is. anak buah. Sama temanku tuh yang namanya Gudeg Rawon, kalau kamu tahu. Kita kalau keluar di bulan Ramadan dia pakai hijab, pinjam temennya. Biar dapat duluan itu. Cantik lu kayaknya, kalau lu pakai hijab cantik lu, serius gua. Gimana ya?
Gue suruh teman gue setor hafalan ini Al-Fatihah. Bisa dia Anjir lu memang Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dia dapet. Kita juga puasa, respect. puasa. Berarti lu berburu tajik nih kalau sore. Iya dong. Orang Katolik waktu Ramadan kemarin sengaja batalin puasa Rabu abunya di jam 6. Sengaja. Ya ngapain lu batalin? Memang lu nggak puasa. Ih. Puasa, Cok. Katolik itu puasa tahu. Oh, puasa maksudnya perspektif ini perspektif di Kristen. Enggak, maksud gua kirain lu ngikut Islam doang yang Enggak, kalau Katolik itu ada juga puasa 40 hari dari Rabu Abu ke itu Jumat Agung. Puasa sehari 24 jam. Makan cuman sekali aja. Kalau semua dipelajari berarti udah paham dikit dong. Sinyal lu kayaknya kaku dah, Menahem. Kalau semua dipelajari berarti udah paham dikit. Ya, gue rasa belum ada yang gue pahami sih. Gue nggak pernah ngeklaim gue memahami sesuatu gitu, sekalipun itu bidang gue. Kayak misalnya sosiologi, orang mungkin menginterpretasikan kalau aku memahami betul-betul misalnya tentang Marxism, teorinya Althusser, tapi sebenarnya kalau menurut aku ya enggak. Masih ada banyak yang harus dipelajari. Kalau masih ada celah untuk dipelajari, ya aku nggak bisa menyebut diriku memahami hal itu. Enggak. lagi Kims. Seru loh. Ya, lu nge-lag ya tadi ya? Iya. Jaringan gue sempat hilang. Gua bilang tadi kan true religion. Even gua if bilang I'm tadi offered gini loh, one Kims. billion to embrace another. Lu Honestly, tahu if you nggak? convince me to go to your religion, I will not go to your religion. Respectfully ya, aku nggak bakal mau mualaf. Even if you offer me 1 triliun, aku juga nggak mau. Same goes Ya. to you. Ya kita punya kepentingan ini aja. masing-masing. Ya. Jadi gini loh Kims, dalam puasa itu kan ada juga dijelaskan sama medis kalau kita kurang-kurangin makan minum itu kan ada yang dijelaskan sama medis bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Jadi yang kedua, manfaat daripada puasa itu apa? Ngurangin jajan di siang hari. Akhirnya apa? Ketika kita nabung, nanti kalau pas sudah mau lebaran itu beli baju lebaran dapat. Nah, Kalau di Katolik biasanya anak-anak itu diwajibkan buat pantang, alias ya pantang ngomong kasar. Terus ya harus pilih beberapa makanan yang sekiranya nggak bermanfaat lah, tapi yang mereka suka gitu. Misal permen, itu juga bisa mengurangi sakit gigi lah ya. Pantang daging juga. Iya, banyak belajar nanti biar paham sendiri. Katolik itu bukan abal-abal. Salvi lagi yang gabung. Sumpah males banget aku.
Ini nih jaringannya. Study more about Islam, then later you'll find the truth. Honestly, I don't know how you will define truth, but then again, gue nggak bakal comply terhadap Islam, nor will I mu'alaf. Respectfully ya, respectfully, aku nggak bakal mu'alaf. I'll just study Islam as a additional knowledge. Doesn't mean if I study more, I will convert to a certain religion gitu. I study Protestantism too, yet I didn't even manage to convert. I study Buddhism juga. I study Judaism. Did I even convert? No. What is your religion now? Catholic.